Shalom, selamat siang. Kita ketemu hari ini lagi untuk membahas firman Tuhan. Hari ini aku mau bahas tentang Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus dan apakah Rasul Paulus ajarannya bertentangan dengan Tuhan Yesus? Kita belajar dari firman Tuhan. Saya mau bacain tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu nama aslinya adalah Saulus. Dia lahir di Tarsus, sebuah kota di Kilikia, sekarang adalah Turki. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat dan merupakan warga negara Romawi. Paulus dibesarkan sebagai seorang Farisi dan belajar di bawah bimbingan Gamaliel, seorang guru Taurat yang terkenal pada masa itu. Pada awal kehidupannya, Paulus sangat menentang ajaran Yesus Kristus. Ia terlibat dalam penganiayaan jemaat Kristen. Paulus hadir saat martir pertama, yaitu Stefanus, dirajam hingga mati, dan ia mendapat izin resmi untuk menangkap para pengikut Yesus Kristus. Perubahan besar dalam hidup Paulus terjadi pas di perjalanan menuju ke Damsyik. Dalam perjalanannya untuk menangkap pengikut Yesus, yaitu murid-murid Yesus, ia mengalami penampakan Kristus dalam cahaya yang terang. Nah, ia mendengar suara Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Setelah peristiwa itu, Paulus menjadi buta selama 3 hari, sehingga seorang murid yang bernama Ananias mendoakannya dan penglihatannya pulih kembali. Dan Paulus kemudian dibaptis dan mulai memberitakan Injil, yaitu memberitakan kabar baik Yesus sebagai Mesias. Paulus menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam penyebaran Injil, dan ia melakukan 3 perjalanan misinya. Yang pertama, dia memberitakan kabar baik. Yang kedua, dia mendirikan gereja. Yang ketiga, dia menguatkan jemaat di berbagai wilayah, termasuk Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Paulus menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat yang ia kini menjadi bagian dari perjanjian baru, seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, dan lain-lainnya. Surat-surat berisi ajaran teologi, nasihat, dan penguatan iman. Paulus beberapa kali di penjara karena memberitakan Injil, dan ia akhirnya dibawa ke Roma sebagai tahanan. Jadi Paulus dieksekusi mati dengan cara dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Kita baca di Filipi 1 ayat 21 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, apakah ajaran Paulus dan Yesus Kristus bertentangan? Mari kita bahas. Check it out. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini Yesus yang berkata. Sekarang kita baca Rasul Paulus yang berkata di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi apa kata Tuhan Yesus dan apa kata Rasul Paulus tidak ada bertentangan. Kita baca lagi ya. Jadi Tuhan Yesus dan Rasul Paulus sama-sama menyebut bahwa Allah yang benar dan hidup ialah Sang Bapa. Artinya di luar itu tidak ada Allah lain selain Bapa. Kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 5. Ini Yesus yang berkata, "Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada." Nah, ini kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sekarang kita bicara tentang Rasul Paulus ya. Di Kolose 1 ayat 7. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi intinya Yesus mengatakan bahwa sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada, dan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, yaitu Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini diciptakan, Yesus Kristus itu sudah ada, karena Yesus Kristus adalah firman Allah, firman yang bersama dengan Bapa. Kita baca lagi di Yohanes 5 ayat 25. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Kita baca di
Di Roma 1 ayat 4 perkataan Paulus. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi lagi-lagi ya, Yesus dan Rasul Paulus menyatakan hal yang sama. Yesus berkata bahwa dia telah diutus Sang Bapa. Begitupun juga Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus diutus Sang Bapa. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan. Ya, kita baca di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, ini kata Tuhan Yesus. Kita baca di Galatia 4 ayat 4, kata Rasul Paulus. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus menyatakan bahwa dia sebagai anak Allah, yaitu firman dari Sang Bapa yang datang ke dalam dunia memakai rupa manusia. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Yesus anak Allah, yaitu firman dari Sang Bapa. Jadi tidak ada perbedaan antara ajaran Paulus dan Tuhan Yesus. Jadi beda sama pemikiran orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, anak Allah itu artinya Allah itu sendiri. Makanya orang Yahudi itu menolak bahwa Yesus dibilang sebagai anak Allah, karena anak Allah yaitu Allah itu sendiri. Apakah ajaran Rasul Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus tentang hukum Taurat? Nanti saya akan bahas di video yang selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu penjelasan. Andaikan ada yang kata-kata saya yang salah, mohon dikoreksi. Saya juga masih belajar, saya juga masih membaca firman Tuhan. Dan sampai di sini dulu share-share kita, sharing-sharing kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.